Dunia di sekitarmu tidak pernah benar-benar berhenti bersuara. Ia adalah mesin besar yang terus berputar, penuh dengan percakapan tanpa makna, tawa yang dipaksakan, dan ambisi yang diteriakkan di atas atap rumah. Namun, bagi kamu, suara-suara itu hanyalah derau latar yang memudar setiap kali kamu melangkah masuk ke dalam ruang batinmu sendiri. Kamu berdiri di tengah keramaian, di bawah lampu kota yang berpijar terang. Namun ada sebuah jarak yang tak kasat mata antara dirimu dan realitas di hadapanmu. Jarak itu adalah sebuah ruang kosong yang luas, sebuah koridor gelap di mana hanya kamu yang memegang kuncinya. Di sana, kamu tidak merasa kesepian. Kamu hanya merasa asing, seolah-olah kamu sedang menonton sebuah film lama yang sudah kamu ketahui akhirnya, sementara orang lain masih terkejut pada setiap adegannya. Jika kata-kata ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai tanda bahwa kamu masih menyimak, sebuah sinyal kecil di tengah frekuensi yang sunyi ini. Kamu telah belajar sejak lama bahwa pikiran adalah satu-satunya tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Di meja makan, di kantor, atau di tengah pertemuan sosial yang melelahkan, kamu mengenakan wajah yang tenang, sebuah topeng yang dipahat dengan sangat teliti sehingga tidak ada retakan yang menunjukkan apa yang sedang berkecamuk di baliknya. Orang-orang melihatmu, tetapi mereka tidak benar-benar menatapmu. Mereka hanya melihat pantulan dari apa yang ingin mereka lihat. Kamu membiarkan mereka percaya pada asumsi mereka sendiri, karena menjelaskan kebenaran terasa seperti membuang-buang energi yang berharga. Bagi mereka, diammu mungkin dianggap sebagai ketidaktahuan atau sifat pemalu, tetapi bagimu, diam adalah bahasa pertama yang kamu kuasai dengan fasih. Ada kekuatan yang aneh dalam menjadi sosok yang tidak terbaca. Saat semua orang berebut untuk didengar, kamu justru menemukan kenyamanan dalam menjadi yang paling tenang di ruangan itu. Kamu memperhatikan bagaimana orang-orang mengkhianati diri mereka sendiri melalui kata-kata yang terlalu banyak. Bagaimana mereka memohon validasi melalui cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Kamu melihat semua itu dari balik bayang-bayang, seperti seorang pengamat yang berdiri di sudut ruangan yang redup. Kamu belajar menyembunyikan rencana, kekecewaan, dan harapanmu di lapisan terdalam dari kesunyianmu. Cahaya lampu yang temaram di kamarmu saat malam hari adalah saksi bisu bagaimana kamu memilah satu demi satu fragmen pikiranmu, menyusunnya kembali tanpa perlu bantuan siapapun. Hidup memang terasa dingin saat kamu memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada kehangatan semu dari pengakuan orang lain. Namun, di dalam dingin itulah kamu menemukan kejernihan. Langkah kakimu yang pelan di atas lantai yang sunyi bukan tanda bahwa kamu ragu, melainkan tanda bahwa setiap pijakanmu telah diperhitungkan. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada dunia yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kamu telah memilih untuk menghuni kegelapanmu, bukan karena kamu tersesat di dalamnya, melainkan karena kamu menyadari bahwa cahaya seringkali membutakan, sementara kegelapan memberikan perspektif yang jujur. Di sini, di ruang tanpa suara ini, kamu sedang memproses segala sesuatu yang pernah menghancurkanmu, mengubahnya menjadi bahan bakar yang tenang namun mematikan. Kamu tahu bahwa sesuatu yang besar tidak pernah dibangun dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketekunan yang sunyi di tengah malam yang paling kelam. Di balik keheningan itu, sesuatu sedang dibentuk. Malam tidak pernah benar-benar gelap bagi mereka yang sudah terbiasa menatapnya. Bagimu, kegelapan bukan lagi ancaman yang harus dihindari dengan menyalakan lampu-lampu terang, melainkan sebuah selimut yang jujur. Di bawah langit yang pekat, saat dunia akhirnya tertidur dan kebisingan mereda, kamu menemukan dirimu yang paling murni. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi, dan tidak ada tuntutan untuk tersenyum demi kenyamanan orang lain. Kamu berdiri di jendela, menatap ke arah kota yang lampunya berkedip seperti detak jantung yang lelah, dan kamu menyadari bahwa dingin yang menusuk kulitmu sebenarnya adalah teman yang paling setia. Ia tidak pernah berbohong. Ia memberitahumu persis di mana posisimu berada. Kehilangan makna seringkali dianggap sebagai sebuah tragedi oleh mereka yang takut akan kehampaan. Namun, kamu melihatnya dengan cara yang berbeda. Bagimu, kehilangan makna adalah titik nol, sebuah pembersihan besar-besaran dari segala delusi yang selama ini membebani pundakmu. Kamu mulai berhenti mencari alasan di balik setiap peristiwa dan mulai menerima bahwa beberapa hal memang terjadi tanpa penjelasan. Keheninganmu kini bukan lagi bentuk protes, melainkan bentuk penerimaan yang sangat dalam. Kamu membiarkan dunia terasa jauh, membiarkan orang-orang menganggapmu dingin atau tak tersentuh,
karena kamu tahu bahwa hanya dalam jarak itulah kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Jika kamu merasa bahwa kesunyian malam adalah saat di mana kamu merasa paling hidup, bagikan pemikiranmu di kolom komentar agar kita tahu bahwa di sini kita tidak berjalan sendirian dalam gelap. Kendali diri dimulai saat kamu berhenti bereaksi terhadap provokasi dunia. Kamu memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitarmu begitu mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Bagaimana mereka membiarkan emosi mereka tumpah ruah seperti air bah yang merusak segalanya. Kamu memilih untuk menjadi bendungan yang kokoh. Di dalam pikiranmu, ada sebuah laboratorium sunyi di mana setiap emosi yang masuk akan dibedah, dianalisis, dan diletakkan pada tempatnya sebelum sempat mencapai bibirmu. Kamu belajar untuk mengamati rasa sakitmu sendiri dengan dingin, seolah-olah itu adalah milik orang lain. Kamu tidak menekannya, kamu hanya menolaknya untuk mendominasi keputusanmu. Inilah privasi yang paling mewah, kemampuan untuk merasakan segalanya tanpa harus menunjukkan apapun. Langkah kakimu di koridor yang sunyi tidak lagi bergema dengan keraguan. Setiap ketukan sepatu di atas lantai adalah pernyataan tentang keberadaan yang mandiri. Kamu telah menciptakan ekosistem batin di mana kamu adalah matahari dan juga malamnya. Kamu tidak lagi membutuhkan konfirmasi dari luar untuk mengetahui apakah langkahmu benar. Dingin yang dulu terasa mengintimidasi kini menjadi suhu ruang yang paling nyaman bagimu untuk berpikir. Di dalam temperatur ini, pikiranmu menjadi tajam seperti belati, mampu memotong ilusi-ilusi yang ditawarkan oleh kenyamanan semu. Kamu mulai menyadari bahwa mereka yang tidak bisa menanggung dinginnya kesendirian tidak akan pernah bisa memegang kendali atas takdir mereka sendiri. Kamu adalah arsitek dari isolasi yang disengaja ini. Bukan karena kamu benci pada dunia, tetapi karena kamu mencintai ketenangan yang hanya bisa didapatkan saat kamu berhenti memohon untuk dipahami. Ada sebuah martabat yang tumbuh dalam kemandirian emosional seperti ini, sebuah kekuatan yang tidak perlu dipamerkan namun bisa dirasakan oleh siapapun yang berpapasan denganmu. Kamu bergerak dalam bayang-bayang bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk memerintah dirimu sendiri tanpa gangguan. Di titik ini, kamu memahami bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti menang dalam pertempuran yang terlihat, melainkan tetap tegak saat badai batin menghantam dalam sunyi. Kesadaran ini adalah fondasi baru yang sedang kamu bangun di atas puing-puing masa lalu. Namun, fondasi saja tidak cukup untuk menghadapi apa yang tersimpan jauh di dalam sana. Sebab, di balik ketenangan ini, ada sebuah perisai yang mulai mengeras dan siap untuk diuji. Ada sebuah titik dalam perjalananmu di mana kamu berhenti merasa perlu untuk memenangkan perdebatan atau membela diri di hadapan penilaian orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kali kamu mencoba menjelaskan isi hatimu kepada mereka yang tidak berniat mengerti, kamu sebenarnya sedang memberikan sebagian dari kekuatanmu secara cuma-cuma. Di babak ini, diam bukan lagi sebuah pelarian dari ketidakmampuan untuk bicara, melainkan sebuah strategi pertahanan yang disengaja. Kamu mulai melihat kata-kata sebagai amunisi yang terbatas. Jika digunakan terlalu sering untuk hal-hal sepele, kamu tidak akan memiliki apapun yang tersisa saat pertempuran yang sebenarnya tiba. Kamu berjalan melewati kerumunan dengan bibir yang terkatup rapat, bukan karena kamu benci, tetapi karena kamu sedang membangun benteng. Setiap rahasia yang kamu simpan, setiap rencana yang tidak kamu ceritakan, dan setiap rasa sakit yang kamu telan tanpa keluhan, menjadi satu bata tambahan yang memperkokoh dinding pertahananmu. Orang mungkin menganggapmu sombong atau tertutup, namun mereka tidak tahu bahwa di balik keheningan itu, kamu sedang melakukan penghematan energi mental yang luar biasa. Kamu tidak lagi membiarkan opini orang lain masuk dan mengacak-acak ketenangan yang telah kamu susun dengan susah payah. Di dalam diammu, kamu adalah penguasa mutlak. Jika kamu merasa bahwa menyimpan rencana dalam diam membuatmu merasa lebih kuat daripada membagikannya, klik tombol berlangganan sebagai bentuk janji pada dirimu sendiri untuk terus menjaga privasi batinmu. Transformasi ini terasa begitu alami, seperti air yang membeku menjadi es di bawah suhu yang ekstrim. Kamu mulai menikmati ekspresi bingung di wajah orang-orang saat mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke dalam pikiranmu. Kamu telah menarik kembali semua kabel yang menghubungkan emosimu dengan validasi luar. Keheninganmu kini memiliki berat. Ia terasa padat dan berwibawa. Saat orang lain merasa cemas dengan kesunyian dalam sebuah percakapan dan terburu-buru mengisinya dengan omong kosong, kamu justru merasa nyaman. Kamu membiarkan kesunyian itu menggantung di udara, membiarkannya menjadi cermin bagi kegelisahan orang lain, sementara kamu tetap tenang di pusat badai.
Kendali diri di sini adalah tentang otoritas atas reaksi. Kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan atau lakukan padamu, tetapi kamu memiliki kekuasaan penuh atas bagaimana kamu meresponsnya, atau lebih tepatnya, bagaimana kamu memilih untuk tidak merespons sama sekali. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan untuk membalas sindiran atau pamer pencapaian, kamu merasakan lonjakan kekuatan internal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah kemenangan kecil yang tidak membutuhkan penonton. Kamu sedang melatih otot-otot batinmu untuk menjadi tidak tergoyahkan, seperti batu karang yang membiarkan ombak menghantamnya tanpa pernah bergeser 1 milimeter pun. Di balik perisai ini, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang lebih objektif. Tanpa distorsi dari keinginan untuk disukai, kebenaran mulai menampakkan dirinya. Kamu melihat kerapuhan di balik kesombongan orang lain, dan kamu melihat ketakutan di balik amarah mereka. Pengetahuan ini tidak membuatmu menjadi kejam, ia justru membuatmu menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Kamu memegang kendali atas informasimu sendiri, seperti seorang penjaga gudang senjata yang paling setia. Tidak ada yang boleh keluar tanpa izinmu, dan tidak ada yang boleh masuk tanpa melewati pemeriksaan yang ketat. Kamu telah memahami bahwa perlindungan terbaik bukanlah senjata yang paling tajam, melainkan kesunyian yang paling dalam. Keheningan ini tidak lagi terasa kosong. Ia terasa seperti ruang tunggu bagi sesuatu yang lebih besar, sebuah persiapan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Karena saat kamu berhenti berbicara, kamu akhirnya mulai benar-benar mendengar apa yang selama ini disembunyikan oleh batinmu. Dunia adalah orkestra yang sumbang, dan kamu adalah konduktor yang telah meletakkan tongkatnya. Di tahap ini, keheninganmu bukan lagi sekadar benteng, melainkan sebuah filter yang sangat presisi. Kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar suara yang masuk ke telingamu, opini rekan kerja, kritik tanpa dasar, atau bahkan bisikan keraguan dari masa lalu, hanyalah polusi mental yang tidak layak mendapatkan ruang di kepalamu. Kamu belajar untuk mendengar tanpa harus mendengarkan. Kamu membiarkan kata-kata orang lain meluncur melewati permukaan kulitmu, tanpa pernah membiarkannya meresap ke dalam aliran darahmu. Ini adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan batin. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai informasi yang mencoba menggoyahkan prinsipmu. Kamu memperhatikan bagaimana orang lain begitu mudah terdistraksi oleh tren, gosip, dan drama yang tidak relevan dengan pertumbuhan mereka. Mereka seperti daun kering yang tertiup angin, bergerak kemanapun arah opini publik membawanya. Namun, kamu memilih untuk menjadi akar. Dalam diammu, kamu sedang melakukan kurasi terhadap isi pikiranmu sendiri. Kamu hanya mengizinkan kebenaran yang objektif dan refleksi yang konstruktif untuk tinggal. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk bereaksi terhadap setiap berita atau setiap sindiran yang dilemparkan ke arahmu. Bagimu, tidak memberikan reaksi adalah reaksi yang paling kuat yang bisa kamu berikan. Jika kamu merasa bahwa menyaring suara dunia telah memberimu kedamaian yang selama ini kamu cari, simpanlah video ini dalam daftar putarmu sebagai pengingat saat kebisingan mulai terasa menyesakan lagi. Kesadaran ini membawa ketajaman baru dalam caramu memandang realitas. Saat kamu berhenti merespons kebisingan, kamu mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Kamu melihat ketakutan di balik keangkuhan seseorang. Kamu melihat manipulasi di balik sanjungan yang berlebihan. Karena kamu tidak lagi sibuk merancang jawaban untuk membalas. Kamu memiliki waktu untuk mengamati struktur dari apa yang sedang terjadi di depan matamu. Keheninganmu menjadi laboratorium observasi yang sangat dingin dan akurat. Kamu menjadi sulit diprediksi bukan karena kamu sengaja menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kamu tidak lagi mengikuti ritme emosional yang biasa diikuti oleh orang kebanyakan. Kendali diri di sini berevolusi menjadi sebuah disiplin persepsi. Kamu tidak lagi membiarkan matamu tertipu oleh apa yang tampak di permukaan. Kamu belajar untuk meragukan hal-hal yang instan dan menghargai proses yang sunyi. Di dalam ruang batinmu, kamu mulai membangun sebuah perpustakaan kebijakan yang hanya bisa diakses saat suasana benar-benar tenang. Cahaya redup di ruang kerjamu atau kesunyian di tengah perjalanan pulang menjadi saat-saat di mana kamu membedah setiap kejadian hari itu dengan pisau bedah logika, tanpa campur tangan ego yang biasanya haus akan pembelaan. Kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi tidak tergoyahkan oleh pujian maupun makian. Disinilah kamu menemukan bahwa diam bukan berarti kosong. Diam adalah penuh dengan kesiapan. Kamu tidak lagi merasa terasing karena kamu sendirian, tetapi karena kamu telah memilih frekuensi yang berbeda dari kerumunan.
Kamu memahami bahwa untuk membangun sesuatu yang tahan lama, kamu harus melakukannya jauh dari sorot lampu yang menyilaukan dan komentar-komentar yang mendistraksi. Kamu sedang menyiapkan fondasi mental yang begitu dalam sehingga tidak ada gempa sosial apapun yang bisa meruntuhkannya. Kamu telah belajar bahwa mereka yang paling keras berteriak biasanya adalah mereka yang paling rapuh di dalamnya. Namun, di balik kemampuanmu menyaring suara dunia, masih ada satu suara yang belum sepenuhnya tunduk padamu. Suara itu berasal dari dalam, dari tempat di mana luka-luka lama masih berdenyut dalam kegelapan. Sebab, sebelum kamu benar-benar menguasai dunia, kamu harus terlebih dahulu menjinakkan apa yang tersimpan di balik pintu batinmu yang paling terkunci. Luka bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan agar dianggap sebagai pejuang. Bagimu, membiarkan orang lain melihat setiap goresan di batinmu adalah bentuk kerentanan yang tidak strategis. Di bab ini, kamu mulai memasuki ruang bawah tanah dalam jiwamu, tempat di mana rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan lama disimpan dalam peti-peti besi yang terkunci. Menjinakkan monster di dalam dirimu bukan berarti membunuhnya, melainkan memberinya jeruji disiplin sehingga ia tidak lagi bisa mengendalikan tindakanmu. Kamu menyadari bahwa emosi yang meledak keluar adalah tanda hilangnya kendali diri, dan bagi seseorang yang memilih jalan sunyi, kehilangan kendali adalah kegagalan terbesar. Kamu belajar untuk menatap kemarahanmu dengan mata dingin yang sama, seperti saat kamu menatap musuh. Saat api itu mulai membakar dadamu karena ketidakadilan atau kegagalan, kamu tidak membiarkannya mencapai lidahmu. Kamu menahannya di sana, membiarkannya panas, namun tetap terkurung. Kamu memproses trauma bukan dengan tangisan yang meminta belas kasihan, tetapi dengan analisis yang tajam tentang mengapa hal itu terjadi dan bagaimana ia tidak akan pernah terjadi lagi. Luka-luka itu kini menjadi bagian dari anatomi batinmu, sesuatu yang fungsional, bukan sesuatu yang menghambat. Kamu adalah perawat bagi dirimu sendiri, mengobati setiap sayatan dalam kesunyian malam tanpa perlu saksi mata. Jika kamu adalah seseorang yang lebih memilih menyembuhkan diri dalam diam daripada mencari simpati dunia, bagikan video ini kepada satu orang yang kamu percaya juga sedang berjuang dalam sunyinya. Martabat dalam penderitaan adalah konsep yang mulai kamu kuasai. Kamu melihat bagaimana dunia hari ini mendorong orang untuk menelanjangi rasa sakit mereka demi perhatian singkat, namun kamu memilih jalan yang lebih sulit, jalan retret dan pemulihan mandiri. Ada kebanggaan yang tenang saat kamu mampu berdiri tegak di depan orang-orang yang pernah menyakitimu, tanpa mereka tahu bahwa kamu masih membawa bekas lukanya. Kamu tidak membutuhkan permintaan maaf mereka untuk merasa sembuh. Kamu hanya membutuhkan otoritas atas reaksimu sendiri. Kendali diri di sini adalah tentang mengubah energi destruktif dari trauma menjadi kekuatan pendorong yang dingin dan terukur. Setiap kali bayangan masa lalu mencoba menarikmu kembali ke dalam keputusasaan, kamu menjawabnya dengan rutinitas yang tak tergoyahkan. Kamu tidak membiarkan dirimu tenggelam dalam nostalgia yang menyakitkan. Sebaliknya, kamu menggunakan rasa sakit itu sebagai pengingat mengapa kamu harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih waspada. Kamu tidak lagi membenci monster di dalam dirimu. Kamu telah menjadikannya penjaga gerbang. Kemarahan yang dulu liar kini telah dijinakkan menjadi ketegasan. Kesedihan yang dulu melumpuhkan kini telah dikompres menjadi empati yang tenang namun tajam. Kamu sedang membangun sebuah mesin batin yang berbahan bakar pengalaman pahit, namun menghasilkan output yang sangat tenang. Di dalam ruang gelap batinmu, kamu tidak lagi merasa takut. Kamu telah mengenal setiap sudutnya, setiap retakannya, dan setiap hantunya. Kamu telah berhenti berlari dari dirimu sendiri. Keheningan yang kamu bangun bukan lagi untuk menghindari dunia, tetapi untuk memastikan bahwa saat kamu akhirnya melangkah keluar, tidak ada satupun bagian dari dirimu yang bisa digoyahkan oleh provokasi apapun. Kamu adalah penguasa dari sejarahmu sendiri, dan kamu telah memutuskan bahwa masa lalumu tidak lagi memiliki hak suara dalam menentukan siapa kamu di masa depan. Namun, sekadar menjinakkan monster tidaklah cukup untuk memberikanmu tujuan yang absolut. Monster itu butuh arah. Ia butuh sebuah peta yang terukir dari rasa sakit yang telah kamu lalui. Sebab, setelah kamu berhenti berperang dengan luka itu, kamu akan menyadari bahwa setiap bekas sayatan sebenarnya adalah sebuah penunjuk arah yang sangat akurat. Bekas luka yang kamu simpan bukan lagi tanda kekalahan, melainkan sebuah peta navigasi yang sangat akurat. Di bab ini, kamu menyadari bahwa setiap pengkhianatan, kegagalan, dan rasa sakit yang pernah menghancurkanmu sebenarnya telah meninggalkan jejak permanen yang memberitahumu kemana harus melangkah.
Kamu tidak lagi mencoba menghapus masa lalu atau menyesali apa yang telah terjadi. Sebaliknya, kamu duduk dalam keheningan malam, menatap setiap retakan dalam jiwamu, dan melihat bagaimana retakan itu membentuk pola yang unik. Kamu menyadari bahwa orang yang pernah hancur dan berhasil menyusun dirinya kembali memiliki perspektif yang tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang hidupnya selalu mulus. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, kemana ini membawaku? Rasa sakit yang dulu terasa seperti beban berat, kini terasa seperti pemberat yang membuat kapalmu tetap stabil di tengah badai. Kamu menjadi sulit untuk dimanipulasi karena kamu sudah mengenal semua jenis rasa sakit. Tidak ada lagi ancaman dunia yang bisa mengejutkanmu. Keheninganmu sekarang adalah keheningan seorang veteran yang sudah tahu persis di mana ranjau-ranjau emosional diletakkan. Kamu bergerak dengan kewaspadaan yang tenang, menggunakan pengalaman pahitmu sebagai radar untuk mendeteksi ketidakteraturan di sekitarmu sebelum orang lain menyadarinya. Jika kamu merasa bahwa setiap ujian hidupmu sebenarnya sedang membentuk arah baru yang lebih kuat, bagikan satu kata di kolom komentar yang mewakili kekuatan batinmu saat ini. Kedamaian sejati muncul saat kamu berhenti berperang dengan kenyataan bahwa kamu pernah terluka. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk terlihat sempurna atau tidak tersentuh. Kamu menerima bahwa ada bagian dari dirimu yang akan selalu membawa dinginnya masa lalu. Dan itu tidak masalah. Justru di dalam dingin itulah, kamu menemukan kejernihan yang tajam. Kamu melihat orang lain yang masih terjebak dalam siklus emosional yang sama. Dan kamu merasa tidak perlu menghakimi atau menceramahi mereka. Kamu hanya berdiri di sana, menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa melewati neraka batin dan keluar dengan tatapan yang lebih jernih serta langkah yang lebih pasti. Kendali diri dalam tahap ini adalah tentang mengubah energi penderitaan menjadi determinasi yang terukur. Kamu tidak membiarkan emosimu meluap sia-sia. Kamu menyalurkannya ke dalam tujuan-tujuan yang produktif dan sunyi. Setiap kali ingatan pahit muncul, kamu menjawabnya dengan tindakan nyata yang memperkuat posisimu. Kamu membangun hidupmu di atas reruntuhan yang lama, memastikan bahwa struktur yang baru ini jauh lebih kokoh karena ia mengenal kelemahan-kelemahan pondasi sebelumnya. Kamu tidak lagi mencari kompensasi atau balas dendam. Bagimu, menjadi tidak tergoyahkan adalah pembalasan terbaik terhadap nasib buruk. Di dalam ruang batinmu, peta itu kini sudah lengkap. Kamu tahu persis di mana batas-batasmu, di mana kekuatanmu, dan di mana kamu tidak boleh lagi berkompromi. Keheninganmu telah bertransformasi dari sekadar perlindungan menjadi sebuah alat navigasi. Kamu tidak lagi takut tersesat dalam kegelapan dunia, karena kamu membawa kegelapan itu di dalam dirimu sebagai bagian dari identitas yang sudah tuntas. Kamu telah berhenti mencari cahaya di luar sana, karena kamu menyadari bahwa penglihatan terbaik justru didapatkan saat mata sudah terbiasa dengan minimnya cahaya. Namun, memiliki arah saja tidaklah cukup jika kamu tidak memiliki kendaraan untuk mencapainya. Peta itu membutuhkan mesin yang berjalan dengan presisi setiap harinya, tanpa jeda dan tanpa keluhan. Sebab, di balik tujuan yang jelas, ada rutinitas yang sangat keras dan sunyi yang harus kamu jalani saat tidak ada satupun mata yang memperhatikan. Kekuatan sejati bukanlah ledakan energi yang terjadi sesekali dalam sebuah peristiwa besar. Ia adalah tetesan air yang konsisten menghantam batu hingga berlubang. Di bab ini, kamu memahami bahwa motivasi adalah ilusi yang rapuh, sedangkan disiplin adalah fondasi yang abadi. Kamu mulai membangun arsitektur harimu dengan ketelitian seorang pengrajin yang bekerja di tengah malam. Di saat dunia masih terlelap atau sibuk mencari hiburan instan, kamu sudah berada dalam rutinitasmu. Tidak ada tepuk tangan yang menantimu saat kamu bangun lebih awal. Tidak ada kamera yang merekam saat kamu melatih fisikmu hingga batas akhir. Dan tidak ada pengakuan saat kamu menenggelamkan diri dalam literatur yang berat. Kamu melakukannya karena itulah harga yang harus dibayar untuk memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Rutinitas ini adalah bentuk meditasimu yang paling jujur. Kamu tidak lagi membutuhkan ritual yang rumit atau kata-kata afirmasi yang manis di depan cermin. Bagimu, setiap gerakan yang teratur adalah pernyataan perang terhadap kekacauan batin. Dengan mengatur hal-hal kecil, caramu merapikan tempat tidur, caramu menjaga kebersihan ruang kerjamu, caramu mengelola waktu hingga ke menit terakhir, kamu sebenarnya sedang melatih jiwamu untuk tunduk pada kehendakmu. Kamu menemukan bahwa dalam keteraturan yang dianggap orang lain membosankan, terdapat kebebasan yang mutlak. Kamu tidak lagi menjadi budak dari suasana hati atau impuls sesaat.
karena kamu telah memiliki struktur yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Jika kamu percaya bahwa disiplin yang dilakukan saat tidak ada orang yang melihat adalah kunci kekuatan yang sesungguhnya, berikan tanda suka pada bagian ini sebagai komitmen bisumu terhadap pertumbuhan diri. Kesunyian dalam rutinitasmu memberikan ruang bagi pikiran untuk mengkristal. Saat tubuhmu bergerak secara otomatis dalam disiplin yang sudah terlatih, batinmu memiliki kesempatan untuk mengevaluasi strategi tanpa gangguan. Kamu belajar untuk menghargai proses yang lambat dan sunyi. Kamu tidak lagi mengejar hasil instan yang seringkali hanya menjadi panggung pamer bagi ego. Kamu lebih memilih membangun sesuatu dengan tanganmu sendiri, lapis demi lapis, di dalam kegelapan yang tenang. Setiap repetisi, setiap jam yang dihabiskan dalam konsentrasi penuh, adalah investasi pada sosok yang sedang kamu ciptakan. Kamu menyadari bahwa kehebatan adalah sekumpulan hal-hal kecil yang dilakukan dengan benar secara terus-menerus. Kendali diri di sini berubah menjadi otomatisasi karakter. Kamu tidak perlu lagi berdebat dengan dirimu sendiri untuk melakukan hal yang sulit. Kamu melakukannya karena itu adalah bagian dari siapa kamu sekarang. Kamu telah membuang segala sesuatu yang tidak esensial. Kamu berhenti menghabiskan waktu untuk basa-basi yang tidak perlu, atau aktivitas yang hanya menguras energimu, tanpa memberikan imbalan batin. Hidupmu menjadi ramping, efisien, dan misterius bagi mereka yang hidupnya berantakan. Orang-orang mungkin melihat hasilnya nanti dan menyebutnya sebagai keberuntungan. Namun hanya kamu dan keheningan malam yang tahu berapa banyak keringat yang tumpah dalam kerahasiaan. Di dalam rumah batin yang kamu bangun dengan rutinitas ini, tidak ada ruang bagi keraguan untuk tumbuh. Kamu telah mengisi setiap sudutnya dengan kepastian yang lahir dari tindakan nyata. Keheninganmu kini bukan lagi sekadar ketiadaan suara, melainkan getaran dari sebuah mesin yang bekerja dengan presisi tinggi. Kamu telah menjadi arsitek sekaligus penghuni dari benteng disiplin ini, dan setiap harinya, dinding itu semakin tinggi dan semakin sulit untuk ditembus oleh gangguan luar. Namun, bangunan yang kokoh memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar dinding yang kuat. Ia memerlukan jiwa yang mengisi setiap ruangnya dengan kehendak yang tak terpatahkan. Sebab, di balik rutinitas yang tampak kaku ini, terdapat sebuah fondasi yang jauh lebih dalam, yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata manusia manapun. Karakter sejati manusia tidak dibangun di bawah sorot lampu panggung, melainkan di kedalaman tanah yang paling gelap dan sunyi. Di bab ini, kamu menyadari bahwa apa yang dilihat dunia darimu, ketenanganmu, keberhasilanmu, atau ketajamanmu, hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang sangat besar di bawah permukaan. Kamu mulai membangun fondasi mental yang tidak bisa diguncang oleh pujian maupun dihancurkan oleh makian. Bagimu, integritas batin adalah sesuatu yang kamu jaga dengan nyawa, sebuah wilayah kedaulatan di mana tidak ada satupun manusia lain yang diizinkan untuk memberikan penilaian. Kamu sedang menanam akar yang begitu dalam, sehingga saat badai sosial meruntuhkan bangunan-bangunan yang rapuh di sekitarmu, kamu tetap berdiri tanpa goyah sedikitpun. Fondasi ini terdiri dari nilai-nilai yang kamu pilih sendiri, bukan yang dipaksakan oleh budaya atau tren sesaat. Kamu telah melalui proses seleksi yang menyakitkan untuk menentukan apa yang benar-benar penting bagimu. Di dalam keheningan batinmu, kamu telah membuat perjanjian dengan dirimu sendiri, sebuah fakta tentang kehormatan, ketahanan, dan kejujuran. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan nilai dirimu kepada siapapun, karena kamu adalah satu-satunya saksi yang kamu butuhkan. Kepercayaan diri yang kamu miliki sekarang bukan berasal dari kesombongan, melainkan dari pengetahuan yang tenang bahwa kamu telah mengalahkan musuh terbesarmu, yaitu keraguanmu sendiri. Jika kamu adalah tipe orang yang lebih memilih membangun nilai diri di balik layar daripada memamerkannya di depan publik, tuliskan kedalaman di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu sedang memperkuat fondasimu sendiri. Kendali diri dalam tahap ini menjadi sesuatu yang tidak terlihat namun sangat terasa. Ini adalah kemampuan untuk tetap diam saat kamu memiliki semua alasan untuk berteriak, dan kemampuan untuk tetap rendah hati saat kamu memiliki semua alasan untuk membanggakan diri. Kamu telah mencapai tingkat kedewasaan di mana kamu memahami bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan atas ego sendiri. Kamu melihat bagaimana orang lain menghancurkan fondasi mereka demi kepuasan sesaat atau validasi dari orang asing, dan kamu hanya bisa menatap mereka dengan empati yang dingin. Kamu tidak lagi ikut dalam perlombaan itu. Kamu sedang membangun monumen abadi di dalam jiwamu yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Keheningan yang menyelimuti fondasimu adalah keheningan yang suci. Di sana, tidak ada ruang untuk kebohongan.
Kamu menghadapi sisi gelapmu dengan keberanian yang sama, seperti saat kamu menghadapi tantangan di dunia luar. Kamu telah merangkul segala kekuranganmu dan menjadikannya bagian dari struktur kekuatanmu. Dengan mengetahui persis di mana titik lemahmu berada, kamu justru menjadi tidak terkalahkan, karena tidak ada serangan dari luar yang bisa mengejutkanmu lebih dari apa yang sudah kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Fondasi yang tak terlihat ini adalah alasan mengapa kamu bisa tetap tenang saat segala sesuatu di sekitarmu tampak kacau. Di atas fondasi yang kokoh ini, sebuah identitas baru mulai mengeras. Ia tidak lagi berbentuk cair seperti air yang mengikuti wadahnya, melainkan padat seperti obsidian, tajam, hitam, dan memantulkan kebenaran tanpa distorsi. Kamu telah selesai membangun bagian yang paling berat, bagian yang tertanam di bawah tanah dan tak pernah dipuji. Sekarang, struktur itu mulai naik ke permukaan, membentuk sebuah sosok yang baru, sosok yang akan membuat dunia berhenti sejenak untuk memperhatikan. Namun, saat struktur itu mulai terlihat, ia tidak akan tampil dengan suara yang gaduh. Ia akan muncul sebagai sebuah teka-teki yang tenang bagi mereka yang melihatnya. Sebab, di balik fondasi yang dalam ini, jati dirimu telah mengkristal menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mudah untuk dibaca. Pada akhirnya, kamu sampai pada sebuah transformasi yang tuntas. Identitasmu tidak lagi berupa serpihan-serpihan emosi yang berceceran, melainkan sebuah kristal yang padat dan gelap. Di bab ini, kamu menyadari bahwa orang-orang di sekitarmu mulai menatapmu dengan cara yang berbeda. Ada rasa segan, mungkin sedikit kegelisahan, atau rasa penasaran yang tertahan di balik mata mereka. Mereka berusaha menebak apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa langkahmu selanjutnya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa selain permukaan yang tenang dan dalam. Kamu telah menjadi sebuah enigma, bukan karena kamu sengaja bermain teka-teki, tetapi karena kamu telah berhenti memberikan kunci masuk ke dalam batinmu kepada sembarang orang. Menjadi tak terbaca adalah bentuk tertinggi dari privasi. Kamu tidak lagi memiliki kebutuhan untuk menjelaskan suasana hatimu atau memberikan justifikasi atas keputusanmu. Jika kamu merasa sedih, kamu merasakannya dengan penuh kendali. Jika kamu merasa senang, kamu menyimpannya sebagai energi internal. Wajahmu adalah sebuah kanvas yang hening, mencerminkan badai-badai yang sudah berhasil kamu jinakkan di masa lalu. Kamu menyadari bahwa saat orang tidak bisa memprediksi reaksimu, mereka tidak bisa mengendalikanmu. Keheninganmu kini memiliki gravitasi sendiri, menarik perhatian tanpa harus meminta, dan memaksa orang lain untuk lebih berhati-hati saat berada di dekatmu. Jika kamu merasa bahwa kekuatanmu tumbuh justru saat kamu berhenti menjadi buku yang terbuka bagi dunia, bagikan video ini sebagai sinyal bagi mereka yang juga memilih untuk hidup dalam misteri yang disiplin. Kendali diri di tahap ini telah meresap ke dalam bahasa tubuhmu. Kamu bergerak dengan ekonomi gerakan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada gerakan tangan yang tidak perlu, tidak ada kata-kata pengisi yang hambar. Setiap kali kamu berbicara, kata-katamu memiliki bobot karena mereka jarang keluar. Dan setiap kali kamu diammu terasa seperti pernyataan yang kuat. Kamu telah memahami bahwa misteri adalah daya tarik yang paling berwibawa. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk masuk ke dalam kelompok manapun. Kamu berdiri di luar lingkaran, bukan sebagai orang buangan, tetapi sebagai pengamat yang memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri. Identitasmu kini mandiri, tidak lagi ditentukan oleh siapa temanmu atau apa jabatanmu. Di dalam ruang batinmu, kejelasan telah mencapai puncaknya. Kamu tahu siapa kamu, dan yang lebih penting, kamu tahu siapa yang bukan dirimu. Ketidakterbacamu adalah hasil dari integrasi batin yang sempurna, di mana antara pikiran, perasaan, dan tindakan tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh pengaruh asing. Kamu tidak lagi reaktif terhadap tren atau opini publik yang berubah-ubah seperti arah angin. Kamu adalah sebuah titik tetap di dunia yang terus bergeser. Orang mungkin menyebutmu dingin, namun kamu tahu bahwa itu adalah ketenangan dari seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk dibuktikan. Kamu telah selesai memahat dirimu sendiri di dalam kegelapan. Tidak ada lagi bagian yang kasar, tidak ada lagi sudut yang rapuh. Kamu adalah produk dari tahun-tahun kesunyian yang disiplin, luka yang dikelola dengan martabat, dan rutinitas yang tidak pernah kompromi. Kamu telah menjadi sosok yang tenang, misterius, dan tak tergoyahkan. Dunia mungkin melihatmu, namun mereka hanya melihat apa yang kamu izinkan untuk terlihat. Kamu telah menjadi tuan atas kehadiranmu sendiri. Kini,
Kamu hanya perlu melangkah keluar dan membiarkan dunia merasakannya tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun. Sebab, pada tingkat kesadaran ini, kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi perlu menjelaskan dirimu. Kehadiranmu saja sudah berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Inilah garis akhir dari sebuah perjalanan panjang menuju ke dalam diri. Kamu telah sampai pada sebuah pemahaman yang membebaskan, bahwa kamu tidak lagi berutang penjelasan kepada dunia tentang siapa dirimu, mengapa kamu memilih jalan ini, atau apa yang sedang kamu rencanakan di balik pintu yang tertutup. Di bab penutup ini, kamu tidak lagi mencari panggung untuk menunjukkan hasil transformasimu. Kamu justru menemukan bahwa kekuatan yang paling murni tidak memerlukan validasi, tidak memerlukan tepuk tangan, dan tidak memerlukan pengakuan. Kamu telah menjadi sosok yang kehadirannya terasa lebih berat daripada kata-katanya. Saat kamu memasuki sebuah ruangan, kamu tidak perlu meninggikan suara untuk mendapatkan perhatian. Ada sebuah frekuensi yang terpancar dari seseorang yang telah menaklukkan badai batinnya sendiri. Sebuah aura ketenangan yang membuat kebisingan di sekitarmu perlahan mereda. Orang-orang di sekitarmu mungkin tetap berbicara, namun mereka akan mulai memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati di hadapanmu. Kamu tidak mengintimidasi mereka dengan ancaman, melainkan dengan integritas yang terpancar dari diammu yang berwibawa. Kamu telah menyadari bahwa ketika seseorang benar-benar memiliki kendali diri, dunialah yang akan menyesuaikan diri dengannya, bukan sebaliknya. Jika perjalanan ini telah membantumu menemukan kembali arah di tengah kegelapan, biarkan hening menjadi jawabanmu. Namun jangan ragu untuk kembali ke ruang ini kapanpun kamu merasa dunia luar mulai terlalu bising untuk jiwamu. Kamu adalah bukti hidup bahwa menghuni kegelapan bukan berarti kehilangan arah. Sebaliknya, di dalam kegelapan itulah kamu menemukan kompas yang paling sejati, yang tidak dipandu oleh bintang-bintang di luar, melainkan oleh api kecil yang tetap menyala di dasar jiwamu. Kamu telah mengubah setiap luka menjadi lapisan pelindung, setiap kesunyian menjadi ruang strategi, dan setiap kesendirian menjadi singgasana. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk terlihat kuat, karena kamu adalah kekuatan itu sendiri. Kamu tidak lagi takut akan kesepian, karena kamu telah menjadikan dirimu sendiri sebagai teman bicara yang paling bijaksana. Lihatlah ke belakang sejenak, bukan untuk meratapi apa yang hilang, tetapi untuk melihat seberapa jauh kamu telah melangkah dalam diam. Bayang-bayang yang dulu membuatmu takut kini telah tunduk dan menjadi bagian dari jubahmu. Kamu bergerak melalui dunia ini seperti air yang tenang namun mampu menghancurkan batu, lembut namun tak terhentikan. Identitasmu kini telah tuntas. Kamu tidak lagi mencari jawaban, karena kamu telah menjadi jawaban itu sendiri bagi setiap pertanyaan yang pernah menghantuimu di tengah malam. Sekarang, kembalilah ke duniamu. Kenakan kembali topeng ketenanganmu, jalani rutinitas sunyimu, dan teruslah membangun monumen batinmu tanpa perlu memberitahu siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu telah berubah. Biarkan waktu yang menceritakannya, biarkan hasil yang menunjukkannya, dan biarkan keheninganmu yang menjaganya. Kamu telah belajar bahwa cara terbaik untuk memerintah adalah dengan menguasai diri sendiri terlebih dahulu. Tugasmu bukanlah untuk menjelaskan cahaya kepada mereka yang mencintai kegelapan, atau menjelaskan kedalaman kepada mereka yang nyaman di permukaan. Tugasmu hanyalah untuk tetap tegak, tetap diam, dan tetap setia pada jalan yang telah kamu pilih. Kamu tidak memerlukan suara untuk menunjukkan arah, karena pada akhirnya, kehadiranmu adalah satu-satunya pernyataan yang kamu perlukan.